Farah. Kali ini saya akan membahas tentang 8 cara mudah untuk kita itu menemukan cinta sejati. Menurut kalian, cinta sejati itu apa sih? Kebanyakan wanita nih menjawab bahwa cinta sejati itu ketika mereka sudah menemukan pria yang bisa diajak komitmen, pria yang mau diajak dalam suka maupun duka, sehingga dia itu mempunyai pikiran cinta sejati itu adalah cinta sejati dan hanya mautlah yang bisa memisahkan mereka berdua. Dan pertanyaannya nih, di dunia ini apakah cinta sejati itu masih ada sih? Jawabannya masih ada ketika kalian itu mau menemukan dan mengusahakannya. Ingat kan, kalian itu tagline acara itu katakan cinta. Love will find you if you try. Yang pertama, kamu ini harus belajar untuk membuka hati. Ketika kamu ini membuka hati, cinta itu bisa datang dari mana saja. Jangan menutup hati Anda itu terlalu lama hanya karena kamu ini masih keinget mantan kamu. Kamu belum bisa move on sama mantan kamu. Kamu memiliki trauma tinggi kepada seseorang. Alhasil, kamu ini tidak bisa membuka hati kamu karena kamu ini mempunyai trauma. Semisal kamu ini pernah diselingkuhin, kamu ini pernah disakiti, kamu ini pernah dikasari. Trauma buruk itulah yang biasanya itu menutup hati kamu. Sehingga ketika kamu ini terus-terusan menutup hati kamu, maka akan banyak kesempatan yang akan terlewat. Cobalah untuk membuka hati Anda dan Anda akan menemukan cinta sejati Anda. Cinta sejati itu bisa muncul dari mana saja, entah itu dari belakang rak toko buku, atau itu adalah teman kamu, teman lama kamu, teman sepupu kamu, atau bahkan dari orang yang belum pernah Anda kenal. Maka dari itu, cobalah kalian itu untuk membuka hati kalian supaya kalian ini bisa segera menemukan cinta sejati kalian. Kesempatan ini pastinya akan terbuka luas buat kalian ketika kalian itu mau membuka hati Anda dan siap menerima cinta yang baru. Jangan terus-terusan kamu itu stuck di masa lalu. Kamu ini berpikir untuk kembali ke masa lalu, atau kamu ini berpikir tentang hal-hal yang tidak mungkin akan pernah terjadi lagi. Maka dari itu, cobalah untuk kalian ini membuka hati kalian. Berhenti untuk memikirkan mantan kamu, karena ketika kamu ini berusaha untuk membuka hati kamu, maka kamu ini akan menemukan seseorang dengan pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, bersiaplah untuk membuka diri Anda dan stop buat memikirkan mantan kamu. Dan jangan pernah kamu terus-terusan menaruh trauma kepada seseorang, karena ketika kamu terus-terusan menaruh trauma kepada seseorang, kamu ini pastinya tidak akan pernah bisa untuk menemukan cinta sejati kalian. Yang kedua adalah kamu ini jangan merasa berkomitmen ketika kamu ini memang belum benar-benar memiliki komitmen dengan seseorang. Misal nih, kamu ini sedang dekat sama pria, itu bagus sih, kamu bisa membuka hati kamu. Tetapi kamu jangan sampai menutup diri kamu untuk pria lain. Karena apa? Karena kamu ini belum memiliki komitmen yang serius dengan dia. Beda lagi nih ketika kamu ini sudah memiliki hubungan yang serius, hubungan yang bisa diajak dalam jangka panjang atau bakal diajak ke jenjang yang lebih serius. Baru deh kamu ini bisa berpikiran dilarang untuk melirik cowok lain, dilarang untuk melirik orang lain, dilarang untuk dekat berlebihan dengan orang lain. Baru kamu bisa berpikir seperti itu ketika kamu ini memang sudah memiliki komitmen yang sangat serius. Tetapi ketika kamu ini belum ada kepastian yang jelas, kamu ini belum memiliki komitmen yang jelas, kamu ini jangan sampai untuk menutup diri kepada pria lain. Karena belum pasti dia ini memang punya kamu, belum pasti dia akan sama kamu. Maka dari itu carilah kebebasan. Kamu ini bebas banget buat berteman dengan siapapun ketika kamu ini belum memiliki komitmen dengan seseorang. Yang ketiga adalah kamu ini jangan terlalu berpikir masa depan yang terlalu berlebihan. Berpikir tentang masa depan itu memang bagus sih, tapi jangan sampai kamu ini berpikir sampai berlebihan hingga kamu bisa sakit kepala. Nah, kamu ini misal nih, kamu jangan berpikir apakah aku sama dia itu jodoh ya? Nantinya aku sama dia itu apa akan hidup berkecukupan? Aku sama dia itu akan bahagia? Aku sama dia itu akan menjadi pasangan yang serasi? Apakah aku sama dia ketika bersatu itu bisa romantis? Kamu jangan pernah berpikir yang terlalu jauh. Kamu ini hanya perlu untuk mengenali dirinya. Kamu ini perlu mengenali dirinya ini sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja. Maka dari itu, kamu sendiri yang akan merasakan sebenarnya kamu ini klop gak sih sama dia. Kamu ini ketika bersatu sama dia itu asik gak sih. Kamu itu ketika sama dia menemukan bahagia gak sih. Nah,
Ketika kamu ini menyadarinya atau kamu ini berusaha untuk mengerti sifat dia, kepribadian dia itu sedikit demi sedikit, nah maka dari situ kamu akan merasakannya sendiri. Jangan sampai kamu ini terlalu berpikir di awal yang tidak-tidak. Jangan kamu ini berpikir yang terlalu jauh, karena juga efeknya itu tidak akan baik buat kamu. Kamu akan lebih canggung untuk memulai hubungan baru. Kamu akan berpikir lebih panjang lagi buat dirimu ini untuk dekat sama dia. Jadi kenalilah dia itu pelan-pelan saja. Yang keempat adalah jangan kamu ini ragu untuk menyatakan pendapat Anda tanpa menyakiti hatinya. Misal nih, dia ini sering terlambat, dia ini sering banget gak angkat telepon kamu, bahkan dia ini sering banget membahas tentang mantannya, tentang masa lalunya. Kamu ini pastinya akan sakit hati kan ketika dia ini melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kamu. Nah, di sini kamu boleh banget kok berpendapat, kamu ini boleh banget kok bilang kepada dia tanpa kalian ini menyakiti perasaannya. Semisal nih, kalian bisa mengatakannya ini dengan tersenyum ya. Kamu bisa mengatakannya dengan tersenyum. Misal nih, kamu bilang gini, aku nungguin kamu itu udah 30 menit yang lalu loh, masa setiap hari kayak gini? Atau ketika dia itu sedang membahas si mantannya tersebut, kamu ini bisa mengatakan bahwa kamu ini tidak nyaman dengan pembahasan tersebut. Dan jangan lupa ketika kamu mengatakan tersebut, kamu harus sambil tersenyum. Maka dari situ dia pasti akan peka tersendiri. Dia pasti akan merasakan bahwa kamu ini memang tidak nyaman ketika si dia itu sudah membahas tentang masa lalunya. Dia pastinya juga akan mengerti dan dia itu tidak akan merasa terpojok dan terendahkan harga dirinya. Maka dari itu ketika sesuatu hal yang tidak kamu sukai, kamu ini bisa banget untuk mengeluarkan pendapat kamu dan kamu ini bisa mengeluarkannya sambil tersenyum. Yang kelima adalah Anda ini tidak harus selalu menyetujui semua keinginannya. Jangan biarkan Anda ini menjadi wanita yang selalu setuju dengan apa yang dia katakan, apa yang dia mau. Sesekali kamu ini juga perlu mengeluarkan pendapat kamu tentang ketidaksukaan kamu terhadap pilihannya. Misal ini contoh kecil saja ya. Dia ini menginginkan untuk menonton film ini, tapi kamu ini tidak menyukainya. Kamu ini bebas banget sih buat berpendapat bahwa kamu ini memang tidak menyukai hal tersebut. Atau dia ini mengajak makan ini dan kamu tidak menyukainya. Atau hal-hal kecil lainnya yang memang kalian ini bertentangan, kamu perlu banget kok untuk bisa mengeluarkan pendapat kamu. Anda ini boleh banget tidak setuju tentang semua hal yang memang bertentangan dengan hati nurani dan pemikiran Anda. Nah, dari sini kamu jangan terus-terusan untuk mengikuti apapun keinginan dia. Kamu ini perlu juga untuk mengeluarkan pendapat kamu. Kamu ini harus bisa untuk menilai dia. Gimana sih? Dia itu ketika menghadapi penolakan, dia itu tipe orang yang bisa diajak berkompromi atau justru dia ini malah marah sama kamu. Kita bisa melihat seseorang dari kita ini memang tidak menyukainya atau kita itu melakukan penolakan. Kita bisa banget menilai seseorang itu, gimana sikap dia, gimana kepribadian dia. Maka dari situ kamu ini perlu banget menolak jika kamu ini memang tidak suka, karena sesuatu yang dipaksa itu memang tidak baik. Maka dari itu ketika dia ini memang bisa diajak kompromi, fix deh, ini perlu banget buat kamu pertahanin. Karena gak semua orang ketika menghadapi penolakan dia itu bisa diajak berkompromi. Karena kebanyakan juga biasanya seseorang pasti akan marah ketika dia itu menghadapi sebuah penolakan. Yang keenam adalah kalian ini tetaplah untuk menjadi diri sendiri. Ketika kamu ini, misalnya kamu ini adalah orang yang humoris, kamu ini adalah orang yang ramai, kamu ini adalah orang yang suka bercanda. Nah, maka dari itu tetaplah kalian ini untuk menjadi diri kalian sendiri. Jangan pernah kamu itu merubah diri kamu demi orang lain. Misalnya, kamu ini kebiasaan ramai, kamu ini kebiasaan untuk bercanda. Dan tiba-tiba ketika kamu ini bertemu dengan sosok orang, kamu ini menjadi princess 24 jam. Jangan begitu, karena kamu ini hanya ingin mendapatkan hati seseorang tersebut. Kamu ini jangan pernah merubah diri kamu hanya untuk satu orang yang memang tidak bisa menerima kepribadian kamu. Maka dari itu, ketika kamu ini memiliki kepribadian yang humoris, kamu ini memiliki kepribadian yang emang benar-benar suka bercanda, nah kamu pasti juga akan menemukan seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya. Jangan sampai kamu merubah diri kamu ini menjadi seorang princess supaya terlihat manis. Jangan sampai, karena pada dasarnya ketika kalian ini memiliki hubungan yang istimewa, kamu ini perlu banget bisa
menerima antara satu sama lain. Yang ketujuh adalah kamu ini jangan terlalu suka mengekang dia. Kamu ini pasti gak suka kan kalau dikekang. Kamu ini dilarang ini, itu, kamu dilarang melakukan hal ini, hal itu. Padahal hal itu termasuk dalam kesenangan kamu. Pastinya kamu gak suka kan. Nah, sebaliknya dari itu, dia ini pasti juga gak suka ketika kamu ini terlalu mengekang dia. Apalagi kamu ini terlalu overprotective sama dia. Sekali waktu, biarkanlah dia itu untuk bersenang dengan teman-temannya, bersenang-senang dengan sahabat-sahabatnya, menikmati waktunya dia bersama teman-temannya. Atau kamu ini lebih memberikan waktu untuk dia terhadap keluarganya. Toh kalau dipikir ya, dia ini hidup juga dengan keluarganya, bukan sama kamu. Dan kamu ini jangan terlalu mengekang dia, karena dia ini juga memiliki kehidupannya sendiri. Dia ini memiliki kehidupannya untuk menjalani hidup yang memang mereka inginkan. Daripada kalian ini sibuk-sibuk untuk mengekang dia, terus-terusan untuk melarang dia ini itu, pastinya kamu ini juga akan capek, dia sendiri juga akan merasa tidak nyaman sama kamu. Maka dari itu, lebihlah untuk belajar percaya sama dia daripada kamu ini harus melarang-larang dia. Kamu harus bisa menumbuhkan rasa percaya kamu kepada pasangan kamu ini. Yang kedelapan adalah cintai diri Anda terlebih dahulu. Ini adalah poin yang sering banget dilupakan sih sama orang-orang. Kamu ini harusnya lebih mencintai diri sendiri sebelum kalian ini mencintai orang lain. Jika kamu ini sudah bisa mencintai diri sendiri, maka kamu ini akan mengerti batasan kamu ketika kamu ini sedang menjalin hubungan asmara kepada seseorang. Kamu ini tahu batasan untuk gimana sih kamu ini mencintai dia, atau ketika dia ini mengatakan hal yang buruk kepada kamu, kamu ini mengerti karena kamu ini sudah memiliki rasa untuk mencintai diri sendiri. Jadi kamu ini lebih mengerti perasaan kamu sendiri. Jika kamu ini lebih menyayangi diri sendiri, kamu ini lebih mengerti diri sendiri, kamu ini bakal terhindar dari kasus kekerasan, entah itu kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Nah, maka dari situ, sebelum kamu ini mencintai seseorang, sebelum kamu ini memahami diri orang lain, kamu perlu banget buat mencintai diri kamu sendiri. Kamu perlu memahami karakter kamu sendiri. Kamu perlu untuk mengerti diri sendiri. Karena ketika kamu ini bisa mengerti diri sendiri, kamu juga akan mengerti pasangan mana yang cocok buat diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak akan mencari-cari sesuatu hal yang tidak pasti. Karena kamu ini memang belum mengerti apa yang sebenarnya yang benar-benar kamu butuhkan di dalam diri seseorang. Oke guys, itulah 8 cara supaya kita itu mudah untuk menemukan cinta sejati. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.